warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana aktivitas kalian hari ini? Capek? Meski capek, kalian harus tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ekonomi pada hari ini. Ya. Sebelum saya mulai pembelajarannya, saya mau absen dahulu. Kira-kira hari ini yang tidak hadir siapa? Arina. Kenapa? Sakit. Terus? Brian. Sakit juga? Ya. Masih ada lagi apa udah? Memang kalau di penghujung tahun ini cuacanya nggak tentu ya, jadi kalian harus bisa jaga kesehatan, tetap sedia payung, tetap sedia jas hujan kalau kalian mau pergi kemanapun dan kapanpun. Kalian tahu ini gambar apa ya? Money. Gambar money. Siapa di sini yang nggak suka sama uang? Saya. Asma. Asma. Semua pasti suka kan sama uang? Pasti suka. Nah, di pembelajaran ekonomi hari ini kita akan membahas materi yang ada kaitannya dengan uang, ada kaitannya dengan harga. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah indeks harga. Untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan nanti kalian mampu menjelaskan konsep dari penjualan harga dan memberikan contoh nyata dalam sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi indeks harga, mari kita flashback pada pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat materi tentang permintaan dan penawaran? Oh, ada yang ingat, ada yang lupa mungkin ya. Untuk materi kemarin kita kan sudah membahas terkait hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Ketika penawaran naik, harga turun, permintaan bisa naik. Tapi ketika penawaran turun, harga naik, maka permintaan juga bisa turun. Tapi ketika permintaan naik, harga naik, maka penawaran akan naik. Oke, betul sekali Mbak Deva, penawaran akan naik. Nah, ketika permintaan turun, harga turun, penawaran bisa turun. Oke, bisa turun. Nah, tadi kan ada penawaran naik, permintaan naik, harga naik. Naiknya harga dan turunnya harga ini ternyata bisa kita hitung loh. Dalam ekonomi, untuk menghitung naik turunnya harga itu bisa menggunakan yang namanya indeks harga. Ilustrasinya seperti yang sudah tertera pada layar. Di sini contohnya menggunakan tiket nonton bioskop. Kira-kira sekarang film apa sih yang lagi booming? Siksa kubur. Siksa kubur boleh. Moana. Yang lebih familiar sekarang kan Moana 2 ya? Nah, film Moana 2 kan baru pertama kali ditayangkan. Masih fresh-freshnya nih ditayangkan. Nah, ketika Moana 2 masih fresh ditayangkan, tentu kan banyak dari kalian, entah dari orang lain, itu yang kalau bahasa sekarang itu FOMO ya, ikut-ikutan, mau tahu gimana alur cerita dari Moana, mau tahu selucu apa
dan lain sebagainya. Ketika banyak yang ingin nonton, tentu permintaan akan naik. Dan ketika film ini baru ditayangkan, tentu bioskop juga akan menaikkan penawarannya. Ketika penawaran naik, permintaan naik, tentu harga akan tinggi. Misalnya satu tiket 40.000 nih saat ini. Karena permintaan naik, penawaran naik. Tapi ketika selang beberapa bulan, entah 3 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, tentu kan sudah banyak yang nonton, sudah banyak yang nge-spill, bahkan ada bajakannya kan? Nah, ketika ini sudah ada, tentu jumlah permintaan akan tiket nonton mana pasti akan turun. Ketika permintaan turun, karena juga udah berselang beberapa bulan, penawaran yang ditawarkan oleh si bioskop juga akan turun. Ketika penawaran turun, permintaan turun, harga juga akan turun. Yang awalnya satu tiket 40.000 jadi satu tiket 30.000. Nah, turunnya harga 40.000 ke 30.000 ini dalam ilmu ekonomi bisa dihitung menggunakan indeks harga. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang saya mau tanya, kira-kira menurut kalian apa sih indeks harga itu yang bisa boleh angkat? Indeks harga adalah perbedaan atau perbandingan harga dari satu waktu ke waktu lain. Oke, indeks harga tadi adalah perbandingan dari satu harga dari satu waktu ke waktu yang lain. Saya ingin mendengar satu pendapat lagi dari kalian, mungkin dari Mbak Anisati. Saya belum paham. Oh, belum pahamnya di bagian di ilustrasinya tadi. Oh, di ilustrasinya. Jadi ini ya Mbak Anisafi, ambil contoh saja yang sekarang di lingkungan kita. Misalnya tiket kereta. Mbak Anisafi pernah naik kereta? Pernah. Oh pernah. Kalau dari Malang Surabaya berapa harganya kalau di hari biasa? 10.000 ya. Malang Surabaya di hari biasa 10.000. Nah, tapi kalau di penghujung tahun mau tahun baru, kira-kira dari Malang Surabaya naik apa enggak? Naik berapa harganya? 15.000. Nah, Mbak Anisafi tahu nggak kenapa harga yang awalnya tiket Malang Surabaya 10.000 jadi 15.000? Nah, perubahan harga ini karena kalau di hari biasa tiket dari Malang Surabaya kan peminatnya hanya orang yang berkepentingan saja, hanya orang-orang yang mungkin punya pekerjaan di Surabaya ataupun anak-anak yang mau healing ke Surabaya. Jadi pada saat hari biasa mungkin penawaran tiket yang ditawarkan oleh KAI itu sedikit, permintaan juga sedikit, maka harganya hanya 10.000. Tapi ketika akhir tahun menjelang tahun baru, tentu kan banyak dari kalian mungkin mau merayakan tahun baru di Surabaya, keluarga-keluarga yang di Malang mau merayakan tahun baru di Surabaya, sehingga permintaan akan naik dan penawaran dari KAI karena menyadari menjelang tahun baru penawarannya juga ditingkatkan, sehingga harga juga ikut meningkat. Yang awalnya di hari biasa hanya 10.000 menjadi 15.000. Bagaimana Mbak Anisafi, sudah paham? Oke, kalau sudah, kira-kira menurut Mbak Anisafi apa itu indeks harga? Menurut saya indeks harga itu cara untuk menghitung perubahan harga dari satu waktu ke waktu yang lain. Oke, good job Mbak Anisafi. Nah, bisa didefinisikan indeks harga itu yang pertama perbandingan antara harga komoditas yang dihitung dengan harga komoditas tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua juga bisa didefinisikan sebagai ukuran statistik untuk mengetahui perubahan harga komoditas yang terjadi dari tahun satu ke tahun yang lain. Dari sini sudah paham semua? Oke, kalau sudah,
saya lanjutkan. Nah, bisa dicermati ini gambar apa? Yang berbeda dari gambar ini apa? Harga. Nah, harga ayam geprek di tahun 2022 10.000, di tahun 2023 12.000, 2024 15.000. Harganya bertambah atau berkurang tiap tahun? Bertambah. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih faktor dari kenaikan harga ayam geprek tiap tahunnya? Mungkin Mbak Kusni bisa dijawab. Adanya permintaan dan penawaran yang berbeda tiap tahunnya. Oke, betul sekali. Ada permintaan dan penawaran yang berbeda tiap tahunnya. Mungkin permintaan ayam geprek di tahun 2022 lebih sedikit daripada 2023. Di 2023 permintaannya melonjak sehingga harganya juga ikut naik. Selain dari faktor permintaan dan penawaran, kira-kira faktor apa lagi yang menyebabkan harga ayam geprek ini naik di setiap tahunnya? Biaya produksi. Oke, biaya produksi. Ada yang tahu nggak kenapa biaya produksi menjadi salah satu faktor kenaikan harga ayam geprek di tiap tahunnya? Jadi, nggak ada yang tahu? Jadi, kenapa biaya produksi termasuk dalam faktor yang mempengaruhi kenaikan harga ayam geprek? Misalnya, saya penjual ayam geprek di tahun 2022, harga terigu masih standar, harga minyak goreng masih standar, harga ayam juga masih standar, sehingga ayam geprek yang saya jual hanya 10.000. Tapi ketika tahun 2024, ketika bahan ini mengalami kenaikan, tentu mau nggak mau harga ayam yang saya jual juga akan ikut naik. Jadi seperti itu. Kemudian selain dari adanya permintaan penawaran, ada biaya produksi, juga kalau dari sisi konsumen itu ada pendapatan. Nah, ketika kita sebagai konsumen, ketika pendapatan kita bertambah, tentu pengeluaran kita juga akan bertambah kan? Gak mungkin tetap, misalnya kita masih jadi mahasiswa, tentu kita hanya bisa membeli misalnya satu hari hanya satu ayam geprek. Tapi ketika kita sudah kerja, sudah punya penghasilan lebih, tentu dalam sehari kita bisa beli 2 sampai 3 ayam geprek. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin bertanya, Mas Yoga, apa saja tadi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga ayam geprek di tiap tahunnya? Menurut yang sudah dijelaskan, sepertinya ada penawaran, permintaan, biaya produksi, dan pendapatan. Oke, kasih tepuk tangan. Saya kira sudah paham ya terkait untuk faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran diskusi dengan model think, talk, and write, yaitu berpikir, berbicara, dan menulis. Di sini sudah saya bentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang, ada 5 kelompok. Ini sudah terdiri dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah, saya akan membacakan aturan main dalam pembelajaran diskusi think, talk, and write. Aturan yang pertama, think, berpikir. Jadi nanti saya akan menayangkan terkait tabel. Nah, kalian bisa mencermati tabel yang ada di layar ini selama 1 menit. Kemudian, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kalian berdiskusi, talk, berbicara dengan rekan satu kelompok mengenai apa sih yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di dalam tabel yang sudah tertera. Kemudian setelah itu write. Nanti akan saya bagikan lembar kerja. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan
yang sudah ada di sini dan sudah ada tabelnya. Jadi kalian tinggal menulis jawabannya. Kelompok 1. Nah, setelah kalian menulis jawabannya, saya kasih waktu 1 menit juga untuk menulis jawabannya. Setelah semuanya sudah selesai, saya minta buat perwakilan satu kelompok untuk menjawab tiap pertanyaan. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk pada tahap tim. Saya beri waktu 1 menit untuk kalian berpikir kira-kira apa sih yang terjadi, fenomena apa yang terjadi pada tabel ini. Waktu saya mulai. Oke, waktu untuk berpikir sudah habis. Sekarang sudah masuk pada tahap talk, yakni kalian berdiskusi dengan tim satu kelompok. Waktu saya mulai. Oke, untuk tahap talk sudah selesai. Sekarang saya minta kalian untuk menjawab tiap soal yang sudah tertera pada lembar kerja. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang kelompok 1 mungkin perwakilan bisa maju ke depan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan data pada tabel tersebut? Harga komoditas cenderung mengalami kenaikan meskipun ada beberapa tahun yang harganya tetap, misalnya tahun 2014 dan 2017. Secara umum, komoditas meningkat dari Rp6.702 pada tahun 2010 menjadi Rp12.343 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan inflasi atau kenaikan harga dalam jangka waktu tersebut. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, dari pertanyaan nomor
harga beras per kilo dari tiap tahun. Di sini kalian semua setuju nggak kalau harga beras tiap tahun mengalami kenaikan? Oke, karena sudah tertera ya 2010 6.000 hingga 2020 menjadi 12.000. Sangat signifikan sekali kenaikan untuk harga beras. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Mungkin dari kelompok 2, silahkan boleh maju ke depan menyampaikan pendapatnya. Jadi saya ini akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa harga komoditas setiap tahunnya mengalami perubahan. Jadi karena adanya berbagai faktor ekonomi mempengaruhi pasar, yakni faktor permintaan dan penawaran, inflasi, perubahan biaya produksi, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan perubahan dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan. Oke, kasih tahu. Mengapa sih harga komoditas beras tadi mengalami kenaikan? Tadi kan sudah dijelaskan karena mungkin ada permintaan penawaran yang berbeda tiap tahunnya, mungkin biaya produksinya, mungkin juga karena pendapatan juga bisa berbeda. Nah, sekarang ke pertanyaan nomor 3. Mungkin kalau tidak bisa maju ke depan. Jadi saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan harga tersebut? Nah, faktor yang mempengaruhi itu nilai tukar mata uang. Jadi itu perubahan nilai tukar mata uang juga mempengaruhi harga komoditas, terutama yang diperdagangkan secara internasional. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Faktor yang mempengaruhi perubahan tadi nilai tukar. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang jawabannya berbeda? Iya Bu. Ya. Menurut kelompok kami, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga itu ada biaya produksi. Jadi jika biaya produksi meningkat, misalnya karena harga bahan naik, produsen cenderung menaikkan harga sebuah komoditas untuk menutupi biaya tersebut. Oke, itu jawaban Safi. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga itu bermacam-macam ya. Ada permintaan penawaran, ada inflasi juga, biaya produksi, nilai mata uang, dan kebijakan pemerintah itu juga bisa mempengaruhi perubahan harga di setiap tahunnya. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ayo kelompok 4 bisa maju ke depan. Apakah perubahan harga berlaku untuk semua komoditas? Jawabannya ya tidak, karena perubahan harga tidak selalu berlaku untuk semua komoditas. Beberapa komoditas mungkin mengalami fluktuasi harga yang lebih besar atau lebih kecil, tergantung pada jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhi komoditas tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, untuk perubahan harga itu tidak selalu berlaku untuk semua komoditas. Kadang kan ada komoditas yang tiap tahun mengalami penurunan, entah itu mengalami penurunan terus kenaikan, penurunan lagi, kenaikan lagi. Jadi di setiap komoditas itu pasti berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita ke nomor yang terakhir, nomor 5. Mungkin kelompok 5 bisa menyampaikan pendapatnya. Untuk nomor 5 itu pertanyaannya seberapa penting pemerintah harus mengatur harga komoditas sesuai dengan masyarakat sendiri. Nah, menurut kelompok kami, pemerintah perlu mengatur harga komoditas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Jika harga komoditas naik secara drastis dan tidak terkendali, ini dapat menyebabkan inflasi yang tinggi yang mengurangi daya beli masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jadi pemerintah itu juga memiliki tanggung jawab dan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika tidak ada pemerintah, tentu nanti tiap harga di komoditas kan naik turun. Jadi adanya pemerintah itu bisa mengontrol naik turunnya sebuah harga. Oke, semuanya sudah memberikan pendapatnya masing-masing dan pendapat dari kalian sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk semuanya.
pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Masih ingat materi dari awal tadi apa itu indeks harga? Masih ingat? Insya Oke, ingatlah ya, kan baru disampaikan barusan banget. Jadi kalian harus bisa ingat apa itu indeks harga, faktornya apa, dan mengapa sih faktor tersebut bisa mempengaruhi perubahan harga. Sekarang saya mau tanya, apa itu indeks harga? Mbak Arini bisa dijawab? Bu, perbedaan harga dari satu waktu ke waktu yang lain. Oke, betul. Indeks harga itu perbandingan harga dari satu waktu ke waktu yang lain. Masih ingat ternyata ya. Sekarang saya mau tanya lagi, Mbak Ani Safi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan harga? Faktor biaya produksi, Terus, permintaan dan penawaran, oke. pendapatan. Oke, ternyata masih ingat ya faktor-faktor dari perubahan harga. Nah, sebelum ditutup pembelajaran ekonomi pada hari ini, saya mau tunjuk satu anak untuk menyampaikan kesimpulan. Materi apa sih yang sudah kita bahas hari ini? Mungkin Mas Dani bisa memberikan kesimpulan? Menurut saya untuk kesimpulannya itu indeks harga merupakan cara untuk menghitung perbedaan harga dari satu waktu ke waktu yang lain. Faktor-faktor dari indeks harga seperti adanya permintaan dan penawaran, pendapatan dan biaya produksi. Oke, tepuk tangan untuk Mas Dani. Mungkin materi kita pada hari ini hanya cukup membahas apa itu pengertian dari indeks harga, terus bagaimana perubahan harga, faktor-faktor dari perubahan harga itu apa saja, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait cara menghitung indeks harga. Oke, jadi kalian bisa mempersiapkan dulu bagaimana sih metode untuk menghitung indeks harga dan jenisnya itu ada berapa. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas semangat belajar